Sidang kasus pembunuhan terhadap pengusaha emas yang melibatkan warga Afghanistan bernama Mahdi kini masuk dalam tahap keterangan saksi ahli. Namun dalam persidangan sebelumnya, dari pengakuan Mahdi bahwa pada 25 November 2020, Mahdi datang ke Jayapura untuk menjalankan usaha bisnis kafe milik keluarganya di Jembatan Merah, Pantai Hamadi. Kemudian pada Desember 2020, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, Mahdi membuat acara bakar ikan di kafe keluarganya itu. Di saat itu, Caca alias Verkita Lekina Helu alias FLH bersama temannya bernama Amik turut hadir dalam acara bakar ikan dimaksud. Selang beberapa hari, Caca alias FLH mengirim pesan DM melalui Instagram kepada Mahdi, mengajak untuk berkenalan dan mengakui kepada Mahdi dirinya Caca alias FLH masih berstatus bujang, yakni belum menikah, dengan mengirim KTP-nya kepada Mahdi via IG. Dan ketika itu meminta kepada Mahdi untuk menjadi pacarnya, sekaligus meminta kepada Mahdi untuk menemaninya wisuda. Sebab dirinya, Caca alias FLH, sedang kuliah strata 2 di Surabaya. Padahal pengakuan Caca alias FLH di persidangan bahwa pendidikan terakhirnya SMA. Karena Mahdi tidak mengetahui Caca alias FLH telah menikah, maka Mahdi menerima Caca alias FLH sebagai pacarnya dan selanjutnya antara Mahdi dan Caca alias FLH berpacaran. Namun dalam masa pacaran, Caca alias FLH selalu menakut-nakuti Mahdi bahwa tidak aman Mahdi menyimpan uang tunai di kos-kosannya, tempat tinggalnya Mahdi. Maka sebaiknya Mahdi menyerahkan kepada Caca alias FLH untuk menyimpan di rumahnya Caca alias FLH. Sebab di rumah ada berangkas. Dan apabila Mahdi membutuhkan uang, maka Caca alias FLH bisa mengembalikannya kepada Mahdi sewaktu-waktu. Tapi malah Caca alias FLH mengembalikan dengan cara mencicil dan tidak mengembalikan sekaligus. Atas bujuk rayu Caca alias FLH, maka Januari 2021 Mahdi merelakan uangnya senilai 20 US dollar atau setara dengan 280 juta rupiah. Selanjutnya pada Maret 2021, Caca alias FLH menitipkan pisaunya kepada Mahdi dan Caca alias FLH menyampaikan kepada Mahdi untuk menggunakan pisau itu menjaga diri. Lalu pada 28 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, Caca alias FLH meminta kembali pisaunya dan meminta Mahdi mengantar pisaunya Caca alias FLH kepada Caca alias FLH di Mall Jayapura karena Caca alias FLH sangat membutuhkan pisau itu. Permintaan Caca alias FLH itu ditolak oleh Mahdi karena ketika itu Mahdi sedang menjalani masa karantina mandiri di hari ke-10 dengan status COVID berat. Walaupun Mahdi menolak, namun Caca alias FLH tetap memaksakan kehendaknya agar Mahdi mengantarkan pisau itu. Karena terus dipaksa oleh Caca alias FLH, akhirnya Mahdi mengantarkan pisau itu kepadanya alias Caca sebagai pemilik dari pisau itu. Setiba pisau itu di tangan pemiliknya, Caca alias FLH, Mahdi bertanya, tujuan apa untuk dikembalikan pisau itu? Namun Caca alias FLH menjawab bahwa itu pisau saya, pisau milik Caca alias FLH. Kamu tidak usah tahu untuk apa, kamu kembalikan saja. Selanjutnya Caca alias FLH memerintahkan Mahdi mengikuti dari belakang. Dan setiba di Jembatan Merah, Caca alias FLH meminta Mahdi untuk menunggu. Lalu Mahdi menunggu dan Caca alias FLH meneruskan perjalanannya bersama suaminya ke arah Holtekam. Dan sekitarnya 25 menit kemudian, Caca alias FLH menelpon Mahdi untuk ke tempat kejadian perkara atau TKP. Tetapi Mahdi menanyakan untuk apa bertemu lagi. Tapi Caca alias FLH menjawab bahwa datang saja, nanti bakal tahu sendiri. Setiba di TKP, Mahdi memarkirkan kendaraannya di belakang mobilnya Caca alias FLH yang berjarak sekitar 5 meter. Dan Caca alias FLH memanggil Mahdi mendekat. Lalu Caca alias FLH membuka pintu depan mobil dan menyerahkan pisau dan tas kepada Mahdi. Namun sebelum Mahdi menerima pisau dan tas itu, Mahdi melihat seseorang yang tergeletak dengan kondisi berdarah di atas kakinya. Caca alias FLH Dan langsung Mahdi bertanya, ini ada apa?
Tetapi Caca alias FLH menyampaikan Mahdi untuk menghilangkan dulu pisau dan tas itu. Nanti Caca alias FLH menceritakan. Sambil memerintahkan Mahdi untuk menghilangkan pisau dan tas tersebut, Caca alias FLH menyampaikan bahwa Mahdi harus merahasiakan apa yang dilihatnya itu. Kalau Mahdi menceritakan kejadian itu, maka Mahdi berada dalam bahaya sama seperti korban. Lalu Mahdi pergi meninggalkan Caca alias FLH dengan membawa pisau dan tas sesuai perintahnya Caca alias FLH. Dalam keterangan persidangan bahwa ketika saksi Siti Hadijah Bulalo menghampiri Caca alias FLH, Caca alias FLH menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya dan suaminya dirampok dan suaminya dibunuh 4 orang yang berbadan besar. Dari keterangan saksi melihat Caca alias FLH pura-pura menangis sebab tidak terlihat air mata keluar dari matanya. Caca alias FLH bahkan saksi menerangkan saat itu Caca alias FLH tidak ada upaya menghubungi polisi dan keluarganya untuk menyampaikan suaminya meninggal. Bahkan saksi menawarkan diri untuk menghubungi keluarganya Caca alias FLH dan polisi. Tetapi Caca alias FLH menyatakan jangan sebab anaknya masih kecil. Saksi Sunarmi alias Amik dalam persidangan sebelumnya menerangkan kepada majelis hakim bahwa Caca alias FLH pernah menceritakan bahwa dia, Caca alias FLH, suka sama Mahdi. Dan juga Caca alias FLH menceritakan bahwa suaminya memiliki penyakit diabetes, paru-paru, dan jantung. Sehingga dia, Caca alias FLH, tidak bisa puas dalam hal rumah tangga dengan suaminya sendiri. Maka Caca alias FLH mencari kepuasan di luar dengan laki-laki lain. Keterangan saksi tersebut diperkuat dengan pengakuan Caca alias FLH dalam persidangan bahwa karena kebutuhan biologis. Saksi juga menerangkan dalam persidangan bahwa Caca alias FLH sempat menelpon ibunya dan melaporkan Acik suaminya sudah mati. Saksi mengetahui Caca alias FLH pernah kabur ke Surabaya pada tahun 2017 karena ada orang ketiga yang sedang menjalin hubungan asmara dengan Caca alias FLH. Hal tersebut turut diakui dalam persidangan oleh Caca alias FLH kepada majelis hakim bahwa dirinya, Caca alias FLH, lari ke Surabaya karena ada pacarnya di Surabaya. Sementara itu dalam persidangan sebelumnya, dokter forensik tidak bisa menyimpulkan sebab kematian korban.